sini kami ada Saya Enrico Jonathan. Saya Cindy Sanda. Kami akan membahas tentang struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual, pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pada struktur pasar persaingan sempurna ini, kami memilih penjualan buah durian di Jalan Kostoro Minoto karena menurut kami produk yang dijual bersifat homogen dan contoh yang kami ambil sudah sesuai dengan kriteria dari pasar persaingan sempurna. Alasan mengapa contoh yang kami ambil sudah memenuhi kriteria adalah karena pertama, penjualan durian tersebut harganya ditentukan oleh penjual itu sendiri dengan mengikuti harga pasaran. Yang kedua, mudahnya keluar dan masuk penjualan durian ini. Yang ketiga, produk yang dijual oleh penjual durian ini bersifat homogen, sama-sama menjual durian. Yang keempat, penjualan durian ini memiliki cukup banyak kompetitor. Yang kelima, rata-rata pembeli memiliki pengetahuan tentang penjualan durian ini. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Dalam memproduksi barang tersebut, produsen berusaha mencapai kondisi yang akan menghasilkan laba maksimum. Kelemahannya adalah barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain, sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Pilihan yang terbatas akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat dipenuhi. Pasar persaingan monopolistik. Pada struktur pasar persaingan monopolistik ini, kami memilih contoh Kita Kosmetik di Jalan Nusa Indah 2. Karena menurut kami, produk yang dijual adalah produk kosmetik, namun banyak sekali jenis-jenis yang berbeda dalam beberapa aspek. Contohnya, Kita Kosmetik menjual beberapa merek kosmetik seperti Something, Skintific, Nivea, Maybelline, dan lain-lainnya. Dan juga Kita Kosmetik ini memiliki kompetitor seperti Kamala, Sociola, Beauty House, Guardian, dan harga yang ditentukan juga tidak bisa semena-mena bagi penjual. Dan ada promosi yang besar dalam bisnis ini. Jadi menurut kami Kita Kosmetik ini sudah memenuhi kriteria sebagai pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik ini mencakup 1. Terdapat banyak penjual. 2. Terdapat perbedaan corak barang. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kemampuan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk ke dalam industri relatif mudah. Yang kelima, pentingnya peran promosi terhadap penjualan produk. Kelebihan pasar persaingan monopolistik. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kelemahannya, pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi baik itu dalam hal harga, kualitas, ataupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan juga pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut. Pasar oligopoli standar. Pada struktur pasar persaingan oligopoli standar ini, kami memilih contoh PT Gudang Garam Tbk yang berlokasi di Jalan Pahlawan karena PT Gudang Garam hanya memproduksi satu jenis barang saja. Pasar oligopoli bercorak. Pada struktur pasar persaingan oligopoli bercorak ini, kami memilih contoh perusahaan Honda. Honda ini memiliki banyak jenis motor seperti Scoopy, Vario, Hit, dan lain-lain. Produk ini hanya dipegang oleh beberapa perusahaan saja sehingga perusahaan dapat menentukan harga pasar dengan lebih bebas. Jadi menurut kami perusahaan Honda ini sudah memenuhi kriteria pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang dimana penawaran satu jenis barang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Ciri-ciri oligopoli adalah yang pertama, menghasilkan barang yang standar dan berbeda corak. Yang kedua, perusahaan mempunyai kemampuan menentukan harga. Dan yang ketiga, pentingnya peran promosi dalam mengenalkan produk. Kelebihan dari oligopoli adalah perusahaan sering melakukan inovasi baru dalam pengembangan produknya, dikarenakan terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan. Kelemahan dari oligopoli, sulitnya produsen atau penjual baru ikut berkompetisi di dalamnya. Rentan terjadi perang harga di antara produsen guna mengikat pelanggan. Monopoli, pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap satu jenis barang pada pasar hanya dikuasai oleh satu penjual atau sejumlah penjual tertentu. Contohnya yaitu Pertamina. Alasannya adalah karena hanya ada satu jenis barang pada pasar dan dikuasai oleh satu penjual saja.
serta perusahaan memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Ciri-ciri dari pasar monopoli ini mencakup: 1. Hanya terdapat satu perusahaan pada industri tersebut. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang sama. 3. Tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam industri ini. 4. Perusahaan dapat leluasa menentukan harga. 5. Peran promosi tidak begitu penting. Pada struktur pasar persaingan monopoli ini, kami memilih contoh Pertamina. Dalam perusahaan ini hanya terdapat satu industri saja, yaitu industri bahan bakar minyak. Perusahaan ini tidak memerlukan banyak promosi karena tanpa promosi perusahaan ini cukup banyak yang memerlukan. Perusahaan ini juga tidak memiliki barang pengganti yang sama. Jadi menurut kami, Pertamina ini sudah memenuhi kriteria pasar monopoli. Kelebihannya adalah mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Kelemahannya adalah adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Dalam